Nabi Muhammad dan para rasul itu bukan bapak dari siapapun dari anak turunnya. Dia itu adalah rasul dan khotamun nabi, pengesah seseorang itu untuk memiliki ilmu. Sang Tuhan itu siapa? Apakah ada yang lebih dari ini? Tentu kita mengatakan enggak ada. Tidak ada yang melebihi anugerah ditunjukkan Dia. Nek emong entuk watu, kemudian iso nyembuhke kowe, nyembuhke wong akeh. Apa itu imbang dengan alfi sahar? Apakah itu imbang dengan 1000 bulan? Gitu toh logikane. Nggih? Nggih? Nganti mbok cegat di gone Masjid Ampel, mbok ada cegat di gone kiri. Wakeh rombongan di kono iki nyegat Lailatul Qadar di kono. Sebab kita juga dapat penawaran. Pak Yai, kita pas pitulas di kono nanti kita nyegat Lailatul Qadar. Apa koetan kemudian gen iki kulon makanya di ayat Al-Isra 22 itu kan adanya ilmu yang menunjukkan gaibnya diri Tuhan supaya manusia itu bersaksi huwallahu la ilaha illa huwa. Dia itu Allah, hu itu Allah. Dan tidak ada Tuhan kecuali, tidak ada sesuatu yang di jagat tempat bergantung kecuali Dia. Alimul ghaibi, ilmu al-ghaib, ilmu yang menunjukkan al-ghaibnya diri Tuhan. Dan menjadi ilmu yang menjadikan seseorang itu untuk dapat bersaksi. Kan begitu. Kalau setelah mengenal adanya sebuah ilmu, maka mengenal gaibnya diri Tuhan. Ini maaf jika saya melanjutkan, gaib itu sekali lagi itu satu. Gaib itu satu ya, satu. Kalau banyak ghaibun. Jadi kalau ini saya berani memastikan dari petunjuk guru kita ya, ada petunjuk. Karena gaib selama ini dimaknai sesuatu yang tidak tampak mata, semuanya dimaknai gaib. Al-Quran itu yu'minuna bil ghaib itu dimaknai apapun yang tidak tampak mata itu disebut gaib. Dalam konteks Quran loh ya. Hudan ilmu takin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau jamak banyak ghaibun, tapi kalau jamak berantai, jamak tunggal, jamak munfasir itu adalah huzub. Kan gitu. Jadi pada saat dikatakan bahwa al-ghaib itu mufrad, tunggal, satu, diri Tuhan sendiri dan dibuka di depannya ada al, isim makrifah, takrif. Berarti makrifah. Sistem atau metode mengenal Tuhan yang satu mutlak dapat dilakukan dan dikenali jika bertemu dengan yang menunjukkan gaibnya diri Tuhan. Enggak logis kalau yu'minuna bil ghaib itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Siapa dia? Yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada al-ghaib. Kalau kita jabarkan sesuai dengan tafsir, mereka yang beriman kepada demit, jin, setan, berpayangan, maka dia tidak ada keraguan. Gendeng enggak? Bon? Waras?
Yu'minuna bil ghaib itu diri Tuhan sendiri gitu. Alimul ghaib itu alimu itu ya ilmu. Quran itu luar biasanya begini, setiap kali banyak ayat, saat menyebut sesuatu mengetahui, tapi di balik kata itu sendiri juga maknanya hal yang berkaitan dengan pengetahuan itu. Yang mengetahui al-ghaib, al-ulama wawirul anbiya. Jadi bukan definisi sendiri. Al-ulama wawirul anbiya. Di depannya ada alnya loh. Nabi Muhammad itu cerdas. Fatonah gitu loh ya. Makanya pada saat al-ulama, metode dan sistem seseorang itu memperoleh ilmu kemudian disebut ulama karena memiliki ilmu. Dan al-ulama dari kata ilmu, bukan al-ulumaun, bukan al-ulumat, tunggal, gitulah. Ya oke, kita maknani jamak, oke. Al-ulama wal anbiya. Tapi makna al-ulama itu al-ilm, dari kata al-ilm, berarti harus tahu al-ilmnya itu apa. Harus ada sistem atau metode sehingga dia tahu tentang ilmu dari yang berhak menunjukkan tentang ilmu itu. Sehingga yang diwariskan jelas. Masa yang diwariskan itu sama, tapi saat penjabaran beda-beda. Ki ulama kabeh. Ini masyarakat bingung penjelasannya dewi-dewi, kan begitu, menyikapinya sesuatu dewi-dewi. Wawirtul anbiya. Oke, kita bahas lain waktu. Jadi ilmu keberadaan diri Tuhan dan menjadikan orang itu bersaksi atas keberadaan Tuhan. Dan menjadikan jelas bahwa Tuhan itu Ar-Rahman Ar-Rahim, kan gitu, dengan ilmu itu. Wa innahu la tanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya diturunkan sehingga menjadi induk semua wawasan dengan wa innahu sesungguhnya dia diturunkan itu akan menjadi induk semua wawasan. Oh iya ya, semuanya karena huwa, karena dia, kan gitu. Nek wis duwe ilmu nih kan. Gitu. Balwa ayatun bayyinah fi surat. Ya, ini kan jelas, sungguh nyata dengan sebenarnya dia itu akan menjadi ayat yang nyata dan menjadi ayat yang nyata dan seterusnya akan menjadi ayat yang nyata di dalam dadanya orang-orang yang ditancapkan ilmu. Tanpa ilmu yang mengenali Tuhan, maka tidak mengenal huwa sebagai ayat yang nyata, maka dolim. Kan begitu, kan diwolak-walik ayat itu. Laqad anzalna ilakum kitaban. Ini masdar ya, kata jadi lo ya. Lanya lam takkid, sungguh dengan sebenar-benarnya. Laqad anzalna, saya turunkan, ingsun turunake ilakum kepada kamu kitab yang sebenar-benarnya, kitab sing obah, sing osik, kan gitu kan. Kitaban fihi, di dalamnya pasti kamu akan ditunjukkan bagaimana cara zikir, ingat kepada Allah. Gunakan akalmu. Nah, itu kan sekilas. Ya segera. Dan dia itulah yang diwahyukan, wahyu yuha.
yang diinisiasikan. Jadi yang disebut intinya wahyu itu keberadaan dia. Ada yang berhak menunjukkan sehingga dia yang punya anak Allah dikenali kan gitu kan. Kan gitu. Lailatul Qadri Harun Al-Fisarin ini kan sudah saya singgung di depan tadi bahwa ya tidak ada anugerah yang melebihi anugerah ditunjukkan keberadaan Tuhan kan. Jadi Lailatul Qadri Harun Al-Fisar kan. 1000 bulan. Nek mung watu mosok padanane 1000 bulan kan gitu ya. Sungguh para nabi, para rasul itu membawa sebuah ilmu yang membuka keberadaan fakta dia, fakta kebersaksian hamba atas keberadaan Tuhannya. Zat al-ghaib yang Allah namanya. Yang membuka kesadaran hakikat, keberadaan hakikat. Ilmu yang menunjukkan pintu pulang sehingga nyata, jelas dan gamblang. Ilmu yang menjadikan dalam kepastian arah dan tujuan kehidupan. Sehingga manusia tidak larut, tenggelam, dan terjerat dengan intrik-intrik kehidupan dunia. Tanazilul malaikatu, gampangannya begini. Setelah mengenal keberadaan Tuhan Inna anzalnahu di dalam Lailatul Qadar di dunia untuk gelap, ada ketetapan ditunjukkan dia, maka menjadi jelas perilaku kesadaran malaikat. Kesadaran malaikat ini menjadi jelas. Orang kok difahami, oh Lailatul Qadar berarti malaikat do medhuk kan gitu. Malaikat iki kendiki saat kowe nyuwun ilmu, ya kowe iki dadi malaikat begitu loh. Saat diperintah Allah untuk tunduk sujud patuh bersujud kepada utusannya, kepada Adam. Seperti kan pada saat malaikat fasjudu ila Adam, sujudlah kamu kepada Adam, maka para malaikat bersujud kepadanya. Bukan kok mana menyembah, tapi maknya tatanan lahir, tatanan syariat, kewenangannya yang dikehendaki oleh Allah kan gitu. Menjadi yusollu ala nabi kan gitu. Sambunglah kamu kepada nabi. Supaya tidak bid'ah. Waruhu fiha nika ilang dan kesadaran ruh, salam selamat sampai meninggal dunia menyatakan pulang ya nadhiroh ila rabbiha nadhiroh. Saya kira begitu, ini bisa kita lanjutkan di malam Jumat berikutnya atau Ahad Paing berikutnya, jangan bisa di ya. Kalau ini sekilas, ya segera ini kan ya. Jadi kalau kita berbicara perihal beragama dalam manaatin sebagai sebuah panduan yang berpedoman kepada dalikal kitab, itulah kitab yang la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun. Namanya tidak ada keraguan. Itu ya berarti nggak dendeng cueng. Yang namanya tidak ada keraguan, jika satu penduduk ini meminum teh, maka seluruhnya akan mengatakan teh, nggak ada keraguan sedikit pun. Tidak ada keraguan sama sekali. Namanya la raiba fihi itu nggak ada keraguan. Nggak akan muncul friksi-friksi, nggak akan muncul interpretasi, tidak akan muncul tafsir-tafsir sing reno-reno, nggak akan muncul, gitu loh. Itu kalau namanya la raiba fihi.
Kalau itu namanya kitab suci, dalam kitab suci nggak ada keraguan sedikit pun. Jadi rangkaiannya kan begini, alif lam mim, itulah kitab. Alif merujuk kepada keberadaan diri Tuhan, lam. Sehingga hidup itu punya tujuan, mengenal tujuan, mim. Punya penghubung hati, ya, mengenal yang hak sah menang. Nur Muhammad, nur hakikatul al-insan, itu akan dikenali, alif lam mim. Katakanlah gitu. Jadi mengenal ahadiyat keberadaan diri Tuhan, kemudian kehidupan yang kamu jalani itu menjadi jelas, tahu posisinya untuk apa, bagaimananya, itu menjadi tahu, kan gitu. Mim, tahu pintu pulang, tahu. Jadi ada yang kepastian yang menunjukkan jalan itu, ini jalannya, ini pintunya, ini metodenya, ini sistemnya, begitu kan. Dan ini yang berhak ini juga mengetahui tentang alif dan tentang lam, kan gitu. Dzalikal, itulah sesungguhnya kitab, Alkitab, sesungguhnya Alkitab. Maka saat demikian Al-Rabbani tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, karena ada yang menang, ada yang hak dan sah, nggak ada keraguan sedikit pun. Kalau Nabi Muhammad sendiri kan nggak ada keraguan toh, karena tahu persis. Kemudian kepada umatnya Nabi Muhammad, kapan dikatakan Al-Rabbani? Yakni hudan lil muttaqin. Mereka yang kecipratan, mereka yang memperoleh cahaya yang akan menerangi hidupnya untuk menjadi muttaqin. Siapa ini? Alif lam mim, dzalika kitab Al-Rabbani hudan muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, mengenal, mengetahui al-ghaibnya diri Tuhan. Kan gitu. Setelah mengenal al-ghaib, nyambung dengan Tuhan, yuqimuna sholah, sambung dengan Tuhan. Karena inti sholat itu zikir. Jadi perintah sholat itu dikarenakan, pertamanya yu'minu bil ghaib, karena mengenal keberadaan Tuhan yang al-ghaib itu. Mengenal keberadaan Tuhan yang al-ghaib. Makanya kemudian korelasinya nyambung gitu loh ya. Korelasinya itu nyambung. Itu tak lencati buka waktu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian wa yuqimuna shalah, dan mereka ini setelah mengenal al-ghaib maka dikatakan sambung. Bukan semata-mata sholat, bukan semata-mata ritualitas sholat. Karena sholat itu lidzikri. Hanya dengan sambung, sadar sebagai hamba, sadar sebagai fakir, sadar murid yang memiliki guru. Guru menunjukkan keberadaan Tuhan, iling-ilingan di jero hatimu, ingat-ingatlah di dalam hatimu supaya tidak menjadi orang yang fasik. Maka sholat adalah untuk mengingat-ingat dia setelah ditunjukkan al-ghaibnya. Kan gitu, sambung. Dan di semua aktivitasmu sholatlah selalu sambung. Menjadi logis. Dan kemudian rezeki yang kamu lakukan, kamu aktivitas apapun saat zikir, maka kamu itu sebagian dari sholat itu. Tapi jangan kumantil dengan dunia, jangan terjerat dengan dunia, jangan menjadi kikir, pelit, cetil. Maka wa mimma razaqnahum yunfikun.
untuk menghilangkan rasa kumandel kepada hal ikhwal dunia, supaya jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis dapat menyatakan selamat. Nah, ya menurut Larobina wajah berseri-seri karena menyatu dengan Tuhan. Jelaskan begitu. Makanya istilahnya atu zakah, bukan fi'lah zakah. Atu zakah, bukan fi'lah zakah. Kalau fi'lah zakah, kowe ngekei zakat digone orang anggap miskin, karo nyata kei zakat matamu ngono gak popo nek nganggo fi'lah. Gitu loh. Nya wong kuwi dadi tonggoku wae bajingan, nyata kei zakat ngene gitu. Enggak popo nek fi'lah. Tapi Quran tidak menggunakan fi'lah, tapi menggunakan ata'a atau atu zakah. Intinya bukan masalah bendanya. Intinya itu hatimu ki ikhlas, jujur, apa enggak. Kan gitu. Perilakunya. Ya. Kan kalau bacakan itu. Ini kadang kan butuh koreksi ya, makanya kan sebab kalau kamu membaca tafsir walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik itu mereka ini orang-orang yang beriman kepada dalam kurung Al-Qur'an dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu. Ini kan kalimatnya kan sama persis dan mereka yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kamu itu saat ini zaman Muhammad ya. Saat ini dan apa yang telah diturunkan sebelum kamu dan apa-apa yang telah sebelum kamu itu apa-apanya itu sama. Waladina yu'minuna bima unzila ilaka wa ma unzila min qablik iki mane iki padha gitu. Artinya ma ini bendane iki padha. Waladina yu'minuna bima syai upamanya begitu. Dan kamu mereka yang beruntung itu adalah mereka yang diturunkan tehnya sama persis, kopinya sama persis, kopi yang takluk nih kamu itu persis dengan kopi yang dulu-dulu oleh Pak leluhur kita persis sama begitu loh. Akan tapi nek iki diganti walina yu'minuna bima unzila dan mereka yang beriman kepada dalam kurung Al-Qur'an kepada kamu dan kepada sebelum kamu dalam kurung Taurat Injil. Ini kan beda namanya kan begitu tak? Ini sama-sama menggunakan ma apa-apa sesuatu sama persis. Apa itu? Ini yang kita maksud, maka kita harus berani jujur. Nek enggak roh ngomong enggak roh rasa mbok tambahi dalam kurung Al-Qur'an. Kalau Gusti Allah memaringi mana Al-Quran ya ora salah. Waladina yu'minuna pamannya begitu bil Quran unzila ilaka wa ma unzila wa ma diganti wa Taurat Injil kan ya ora salah. Paham maksud saya? Gitulah. Manya iki padha. Yang diturunkan Nabi Muhammad dan sebelumnya itu podo ilahi nuhila ilaha ilahu dia. Penjelasan dia dan penjelasannya. Ma itu dia yang punya nama Allah dan penjelasannya tentang fitrah manusia dan penjelasannya tentang Muhammad, Nur Muhammad dan penjelasannya sama gitu. Ya, saya kira begitu. Wes muga-muga aja dadi runyem, jangan menjadi waduh enggak piye-piye sing akeh sing mantan santri ya ora piye-piye rasa piye-piye gitu ya. Rilek aja nek terbuka rilek kok. Upamane wirid karo zikir sak suwen iki dianggap padha. Setelah Romo jelaskan tibake beda, akeh wong mumet kan begitu.
Zikir itu ilingi hati, setelah sesuatu mengenal, kemudian diingat-ingat di dalam hati disebut zikir. Untuk menyebutnya pakai lesan, pengadaannya pakai perbuatan, disebut wirid. Kan gitu. Al-akhirnya diri Tuhan disebut di dalam hati disebut zikir. Setelah mengenal akhirnya diri Tuhan. Kemudian kita menyebut Allah, 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 Allah. Wirid. Gitu loh. Wirid itu menyebut ataupun jalan-jalan. OTW kemana, itu wirawiri turut ratan, wiritan. Yang benar itu majelis wirid, bukan majelis zikir. Majelis wirid. Saya kira begitu. Alhamdulillah, isa ngempet ini, dapat ngerasa guys. Semoga dalam ridho Allah, dalam akhir, dalam ampunannya ya. Nek arepen terus ke pengen untuk Lailatul Qadar di lapangan basket atau di lapangan poli kono arepe rokokan silo engko nek medhuk matur Rama ya kan gitu. Mosok kowe tok sing entuk bagian engko ya tak melu kondangan mbok lara tak. Saya bangun bebarengan kebersamaan kekeluargaan, ilik-ilikan musyawarah, ya, senang tertulung, senang bangun keluarga yang baik, lingkungan yang baik, kemasyarakatan yang baik. Karena itu adalah syariat. Karena inti syariat jejak itu intinya wala tatafaruku. Hebatnya kayak apapun Anda sholat, tapi jika kehidupanmu penuh dengan kesombongan, arogan, dan merusak lingkungan, maka secara konsep, secara narasi, ini adalah fatal, salah, kan begitu. Karena inti wasoya, mawasobih, nuhawal, diawhaina, dan semua para nabi rasul, yang intinya sebuah syariat tegak itu adalah tidak berpecah belah. Tatafaruq itu luar biasa maknanya. Itu yang butuh dibangun, dikembangkan, walaupun beda agama, beda keyakinan, beda ranah ya. Akan tetapi bangunan kebersamaan keluargaan tidak sekedar kesatuan dan persatuan, tapi kebersamaan dan kekeluargaan itu butuh dibangun. Dan santriwan dan santriwati yang mungkin setelah ini akan juga liburan, saya mohon dengan sebenarnya kamu untuk cenderung lebih hati-hati saat nanti liburan, karena ini banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar ya. Banyak orang kerasukan, banyak orang ya juga pembegalan, banyak sekarang puji jangan lupa begitu loh ya. Kesusupan dan seterusnya, banyak banget kejadian kecelakaan maka rambuji. Kemudian itu untuk lebih hati-hati dan waspada, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga semuanya dalam ridho Allah. Saya tidak bisa panjang lebar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim bil haq, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.